kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu dengan tema politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari teman saya. Nama saya Ahmad Syauki. Nama saya Nika Nusrianti. Nama saya Renita Dwi Saputri. Nama saya Reval Bira Utama. Nama saya Sabrina Najwa. Jadi yang pertama adalah politik dan perspektif Islam. Pengertian kata-kata politik lebih mengarah kepada makna idealis tujuan material itu. Kata ini berasal dari bahasa Yunani polis yang berarti kota. Politik adalah segala aktivitas atau sikap yang bermaksud mengatur kehidupan masyarakat, terkandung unsur kekuasaan untuk membuat hukum dan menegakkannya dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dalam bahasa Arab, politik dibahasakan dengan siyasah dari kata sasayasu siyasatan. Dalam Kamus Al-Ma'ani disebutkan siyasat al-bilad atau politik negara berarti mengelola negara serta mengatur urusan dalam dan luar negerinya. Tawali umuriha wa tasyir' amaliha al-dakhiliyah wal kharijiyah. Selanjutnya ada 3 istilah yang berkembang antara politik dan Islam. Yang pertama, politik yang islami atau al-siyasah al-islamiyah. Yang kedua ada politiknya orang Islam atau siyasatul muslimin. Yang ketiga, Islam yang dipolitisasi atau al-Islam al-musayyas. Next. 3 paradigma hubungan Islam dan negara. Yang pertama ada negara integrasi, yang kedua simbiotik mutualistik, yang ketiga sekularistik. Hukum dan mekanisme pembentukan negara. Yang pertama itu dengan cara dipilih oleh al-halim wa al-aqdi yang mempunyai hak untuk melaksanakan atau membatalkan sesuatu keputusan. Lalu ia dibaiat oleh para ulama, orang-orang soleh, pemimpin-pemimpin, pasukan pakar ekonomi untuk memerintah dengan menegakkan al-Islam. Yang kedua, seseorang mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah dengan menggunakan kekuatan senjata dan memerintah rakyat untuk membayatnya. Selanjutnya, NKRI sebagai konsensus bangsa. Menurut perspektif hukum Islam, NKRI berstatus hukum dari al-Islam, yaitu negeri yang dihuni oleh umat Islam, bukan daulah Islamiyah atau negara Islam yang tertera pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan kebebasan beragam bagi rakyatnya. Cinta tanah air menurut Islam. Cinta tanah air merupakan tabiat asli manusia atau yang disebut dengan fitrah. Islam mengajarkan umatnya untuk cinta tanah air yang akan mendorong seseorang untuk memberi tanpa pamrih dan membela negara tanpa diminta. Konsensus kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Konsensus kebangsaan tersebut selaras dengan prinsip dasar politik Islam, yaitu prinsip amanah dan keadilan, ketaatan, dan musyawarah. Kesimpulan dari materi ini yaitu konsep politik dari perspektif Islam dan hubungannya dengan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Politik menurut definisi bertujuan mengatur kehidupan masyarakat melalui kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum. Dalam Islam, politik dikenal sebagai siyasah yang melibatkan pengelolaan urusan negara baik dalam maupun luar negeri dengan dasar keadilan, amanah, ketaatan, dan musyawarah. Dibahas pula bahwa meskipun Indonesia bukan negara Islam atau daulah Islamiyah, statusnya sebagai Dar al-Islam menunjukkan adanya kebebasan beragama sesuai pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, cinta tanah air dipandang sebagai fitrah manusia
dan bagian dari ajaran Islam, mendorong kontribusi dan pembelaan terhadap bangsa. Paradigma politik Islam yang integratif dapat selaras dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Jadi itu tadi adalah